Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, mudah-mudahan kalian tetap sehat dan semangat. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa ada seseorang yang berprofesi menjadi seorang pendongeng? Nah, mendengarkan dongeng itu sangat menyenangkan, bukan? Hari ini, terlebih dahulu, marilah kita simak dongeng berikut ini. Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama-sama seperti mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru. Suatu hari tupai tidak melihat ikan gabus sahabatnya. Ia mencari ke tempat biasa ikan gabus tinggal. Saat bertemu, tupai kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai juga sangat sedih. Ia menawarkan makanan kepada ikan gabus, tapi dia tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu adalah ikan yang sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian, tupai masuk ke dalam kelapa tersebut. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa tersebut dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Setelah kalian menyimak ceritanya, marilah kita temukan unsur-unsur cerita dalam cerita tersebut. Unsur cerita adalah unsur-unsur yang membangun sebuah cerita. Ada judul, ada tokoh, sifat tokoh, alur cerita, tempat, dan pesan moral. Nah, judul cerita tersebut tadi apa ya? Ya, judulnya Tupai dan Ikan Gabus. Nah, siapa tokoh yang berperan dalam cerita tersebut? Tokohnya adalah tupai dan ikan gabus. Nah, bagaimana sifat tokoh dalam cerita tersebut? Sifat tupai adalah penolong, sedangkan sifat ikan gabus adalah penyabar. Nah, di mana tempat kejadian cerita itu diceritakan? Ya, di tepi pantai. Nah, bagaimana alur cerita tersebut? Alurnya adalah alur maju. Alur maju adalah alur yang menceritakan sebuah cerita secara runtut dari awal kejadian hingga akhir. Nah, selanjutnya pesan moral apa yang terkandung dalam cerita tersebut? Nah, pesan moral adalah
pesan yang berisi nasihat-nasihat kebaikan ya anak-anak. Pesan moralnya kira-kira apa ya? Ya, pesan moralnya kita harus saling tolong-menolong. Wah, ceritanya sangat menarik ya. Anak-anak, sebelumnya kalian sudah mempelajari berbagai jenis pekerjaan. Hari ini kita akan membahas salah satu jenis pekerjaan, yaitu pengrajin kayu. Pekerjaan Ayah Beni adalah seorang pengrajin kayu. Pengrajin kayu menghasilkan barang atau jasa ya anak-anak. Ya, pengrajin kayu menghasilkan barang. Pengrajin kayu adalah seseorang yang mengolah kayu menjadi perabot rumah tangga seperti meja dan kursi. Nah, ayo kita cari tahu bagaimana cara mengolah kayu menjadi meja dan kursi ya. Yang pertama, pohon-pohon di hutan ditebang, lalu dikirimkan ke pengrajin kayu. Pengrajin kayu mengolahnya menjadi berbagai perabot rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Setelah itu, pengrajin kayu menjualnya ke toko mebel. Selanjutnya, para pembeli bisa membeli perabot rumah tangga dari toko mebel. Nah, begitulah cara kayu dapat diolah menjadi perabot rumah tangga. Nah, kegiatan ekonomi apa ya yang terjadi di sana? Kegiatan ekonomi yang terjadi adalah kegiatan perindustrian. Industri adalah kegiatan mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, pekerjaan apa saja yang terlibat dalam proses pengolahan kayu? Yang pertama ada penebang pohon, lalu jasa angkut, lalu pengrajin kayu, dan penjual barang-barang mebel. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui bagaimana proses pengolahan kayu. Nah, bagaimana ya sebaiknya kita merawat perabotan di rumah kita yang terbuat dari kayu? Ya, sebaiknya kita merawat perabotan itu dengan baik. Karena kita tahu bahwa perabotan dari kayu itu berasal dari pohon-pohon yang berada di hutan. Ya, tahukah kalian bahwa jumlah hutan itu makin hari makin menyusut? Nah, sebagai contoh, marilah kita lihat kenampakan hutan di Kalimantan berikut ini. Ini adalah kenampakan hutan di Pulau Kalimantan. Warna hijau menunjukkan kenampakan hutan. Nah, warna hijaunya dari tahun ke tahun semakin berkurang ya. Itu berarti hutan juga semakin sempit dari tahun ke tahun. Menurut pendapat kalian, bagaimana jika pohon di hutan terus-menerus ditebang? Ya, jika pohon di hutan terus-menerus ditebang, maka hutan akan semakin menyempit. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Ya, kita dapat melakukan tebang pilih dan reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan-hutan yang telah gundul. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas pekerjaan selanjutnya ya. Nah, pekerjaan Ibu teman Lani adalah seorang pengrajin cenderamata. Barang-barang yang diciptakannya sangat unik meskipun terbuat dari barang-barang bekas. Selain mendatangkan keuntungan, pembuatan dari barang bekas juga dapat membantu menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Nah, mengingat jumlah barang bekas atau sampah semakin banyak, tahukah kalian bahwa ada cara-cara pengolahan barang bekas atau sampah yang dikenal dengan 4R? Yang pertama ada reduce. Reduce berarti mengurangi. Sebisa mungkin kita mengurangi penggunaan kemasan barang. Yang kedua adalah reuse.
Reuse berarti menggunakan kembali. Nah, kita bisa menggunakan barang-barang yang dapat digunakan kembali. Contohnya, tempat minum dan tempat makanan yang dapat dicuci dan digunakan kembali setelahnya. Cara yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang. Nah, dengan mendaur ulang, kita dapat mengubah barang bekas atau sampah menjadi benda yang lebih berguna, seperti pengrajin cenderamata yang kita bahas tadi. Cara yang keempat ada replace. Replace berarti mengganti. Kita dapat mengganti barang-barang yang kita gunakan sehari-hari dengan barang yang lebih tahan lama. Contohnya mengganti kantong kresek dengan tas belanja apabila kita berbelanja. Nah, itulah cara-cara mengendalikan dan mengolah sampah. Mengolah dan mengendalikan sampah termasuk kegiatan melestarikan sumber daya alam. Anak-anak, sebelumnya kalian sudah mempelajari berbagai pekerjaan, salah satunya adalah nelayan. Nah, banyak nilai-nilai yang dapat kita ambil dari seorang nelayan. Contohnya bergotong royong. Nah, kita simak cerita berikut ini ya. Sikap gotong royong dari nelayan. Pak Eko tinggal di kampung Melayu dekat pantai. Ia dan warga desa lain bekerja sebagai nelayan tradisional. Biasanya Pak Eko dan teman-temannya pergi ke laut pada malam hari. Mereka menggunakan perahu. Mereka bergotong royong untuk menarik jaring. Hasil ikan di hari itu dibagi sama rata kepada 7 orang, termasuk Pak Eko. Kadang-kadang ikan tersebut langsung dijual. Hasil penjualan ikan dibagi sama rata. Pada saat tidak pergi mencari ikan, mereka bersama-sama membetulkan jaring yang rusak. Setelah mendengarkan cerita tersebut, sikap baik apa ya yang dapat kita ambil dari Pak Eko dan teman-temannya? Ya, sikap bergotong royong dan saling membantu. Nah, tahukah kamu bahwa sikap Pak Eko dan teman-temannya mencerminkan sila Pancasila? Sila keberapa ya? Nah, sikap Pak Eko dan teman-temannya mencerminkan Pancasila sila ketiga, yaitu sila Persatuan Indonesia. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, pohon beringin memiliki akar-akar yang menjalar di mana-mana, melambangkan sebagai negara kesatuan walaupun memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Pohon beringin juga merupakan pohon yang besar dan rindang yang bisa digunakan oleh orang-orang untuk berteduh di bawahnya. Ini melambangkan negara kita memiliki fungsi sebagai tempat berlindung untuk seluruh rakyatnya. Nah, makna sila ketiga Pancasila ini adalah negara kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, negara kita itu cinta damai dan memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Nah, anak-anak, agar kalian lebih memahami materi ini, coba kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Itulah pembelajaran tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Mudah-mudahan dapat membantu kalian belajar di rumah ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.